Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang cara penginputan untuk SBU di PB Unku di OSS. Jadi penginputan ini sudah untuk yang terakhir, yang terbaru ya, di tahun 2025. Jadi pertama setelah login kita bisa klik PB Unku, bisa pilih di sini contohnya permohonan baru, disesuaikan nanti. Setelah itu kita bisa cari KBLI yang akan diinput, klik proses perizinan. Nah, di sini sudah ada file contoh, kita tidak akan membuka di akun yang tadi karena untuk menjaga privasi badan usaha juga ya. Jadi pertama, di halaman pertama ini di portal PU ada permohonan registrasi. Ya, di sini untuk yang kotak berwarna abu itu otomatis terisi sesuai dengan data KBLI yang sudah ada di OSS. Kemudian LSBU bisa dipilih sesuai pilihan Bapak Ibu. Kualifikasi juga bisa disesuaikan, ada kecil, menengah, besar. Asosiasi juga bisa dipilih. Nah, untuk nama PIC, email PIC, dan HP, nomor HP-nya itu tidak bisa kita ubah di sini ya. Sudah secara sistem. Jadi pastikan harus sudah sesuai dari awal. Setelah itu bisa klik save dan baru bisa klik next. Nah, nanti untuk halaman kedua di bagian informasi badan usaha, di sini ada nama badan usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha, alamat badan usaha, dan semua kotak yang sudah berwarna abu ini seperti yang tadi diinfokan tidak bisa diisi. Jadi otomatis sudah ada di sistem. Kemudian untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak bisa diklik dulu untuk browse, kemudian upload datanya, setelah itu bisa klik save dan klik next. Nah, jika sudah berhasil terupload, nanti akan ada file. Nah, seperti ini filenya bisa dibuka. Ini adalah contoh format mengandung informasi seperti yang ditampilkan di sini ya. Ada nama badan usaha, alamat, telepon, jabatan, dan itu isi pernyataannya, kemudian tanggal pernyataan, nama direktur. Setelah itu masuk ke halaman berikutnya di informasi akte. Di jenisnya, aktenya bisa dipilih disesuaikan akte pendirian atau perubahan, isi semua berdasarkan informasi yang ada di akte ya. Kemudian file SK Kumham bisa diklik browse, yang diupload adalah file aktanya. Jika sudah terupload, ada gambar, sudah ada lampirannya. Modal dasar dan modal store sesuaikan dengan isi akta, dan maksud tujuan di sini bisa diisi sesuai dengan KBLI dan keterangannya. Nomor pengesahan SK Kumham juga disesuaikan dengan akte. Kemudian klik save dan next. Kemudian untuk bagian informasi pemegang saham, kita bisa di sini diganti. Kalau dulu tidak bisa, sekarang bisa diganti nama, nomor KTP, dan alamatnya. Tapi untuk jumlah saham, nilai satuan tidak bisa. Modal di store juga bisa diisi sesuai dengan akta yang terlampir. Di sini juga jika pemegang saham lebih dari satu. Jika sudah sesuai semua, klik save dan klik next. Untuk informasi pengurus perusahaan, yang kotak abu tidak bisa kita rubah ya. Jadi kita cukup mengikuti apa yang sudah ada dan pilih. Untuk NPWP bisa diisi, dan jabatan pilih untuk jika itu direktur dan jika itu penanggung jawab badan usaha, klik ya, klik save dan klik next. Di bagian informasi neraca, tahunnya adalah 2 tahun terakhir, atau jika tahun baru berdiri 1 tahun terakhir di tahun tersebut. Isi semua sesuai dengan neraca, upload di bagian ini, bisa klik browse dan upload neracanya, nanti akan ada file lampiran jika sudah, kemudian klik save. Nah, untuk contoh format neracanya sendiri seperti ini. Ini neraca jika kualifikasi kecil ya, jadi menggunakan neraca, ini contoh neracanya. Neraca untuk kualifikasi kecil yaitu dibuat oleh badan usaha. Namun tadi jika kualifikasi menengah atau besar, wajib dilampirkan laporan keuangan audit akuntan publik. Nah, sekarang berikutnya, halaman berikutnya informasi penjualan tahunan. Jadi jika badan usaha sudah memiliki pengalaman yang sudah terupload disimpan, bisa masukkan nomor registrasi dan klik search. Nanti akan otomatis semua kotak ini
tersinkron. Jika sudah sesuai, klik save dan klik next. Nah, di sini untuk halaman berikutnya, bagian kepemilikan peralatan. Jika sudah memiliki peralatan bisa klik ya. Jika tidak, klik tidak, dan jika sewa, klik sewa. Di sini contohnya permohonan baru belum ada alat ya, kita bisa klik tidak. Maka masukkan surat pernyataan pemenuhan peralatan. Seperti biasa klik browse dan pilih filenya. Ini untuk setelah itu bisa diklik save. Nanti klik next, tapi untuk formatnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini untuk surat pernyataan badan usaha untuk pemenuhan kepemilikan peralatan jika belum punya ya. Ini adalah contoh formatnya. Contoh jenis peralatannya ada video camcorder yang harus dipenuhi dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya SBU. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti contoh format ini, tinggal diisi dan disesuaikan. Kemudian untuk ini halaman berikutnya, jika tadi pilih ada, nanti di sini bisa masukkan nomor registrasi peralatan. Semuanya akan tersinkron dari web untuk peralatan ya, SIMPK. Nah, di sini untuk informasi penanggung jawab badan usaha, jadi jika tadi sudah dipilih PJBU-nya di sini akan otomatis terisi. Tapi jika belum terisi, PJBU-nya belum dipilih di halaman sebelumnya, maka kita wajib mengisi data ini secara manual. Dan tentu harus sesuai dengan akta yang dilampirkan. Pastikan foto juga terupload, klik save dan next. Nah, kemudian untuk informasi penanggung jawab teknik, nomor registrasi SKK kita bisa masukkan di sini, klik search, nanti akan otomatis tersinkron dari web simpan, dari e-simpan, semuanya akan muncul. Dan pastikan juga untuk mengupload ijazah dan file SKK yang sesuai dengan data yang sudah disinkronkan tadi. Klik save dan bisa klik next. Di sini untuk berikutnya informasi penanggung jawab subklasifikasi, kurang lebih sama seperti penanggung jawab teknik tadi. Pastikan diupload juga ijazah dan SKK-nya, jangan lupa klik save dan klik next. Kemudian informasi SMAP, SMAP, anti penyuapan. Jika di sini untuk bisa diupload ada 3 pilihan ya. Jika punya sertifikat, pilih sertifikat. Jika punya dokumen SMAP, pilih dokumen SMAP. Jika surat belum ada, bisa surat pernyataan komitmen, upload di sini. Jika sudah, klik save. Dan ini untuk contoh formatnya bisa dilihat. Jika belum memiliki alat, di sini surat pernyataannya dengan format seperti ini. Jadi pastikan untuk kualifikasi kecil, ini contohnya kecil itu 3 tahun ya untuk bisa memenuhi dokumen ataupun menggunakan ISO SMAP. Jika menengah 2 tahun dan besar 1 tahun. Nah, jika semua sudah terisi, terupload, maka bisa klik verifikasi permohonan. Jika sudah sesuai, nanti tombol save bisa diklik dan setelah itu akan berhasil disimpan, dan nomor ID izin ini yang Bapak Ibu perlu berikan kepada LSBU atau mitra seperti saya yang bisa memproses data selanjutnya. Nah, jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk untuk memproses lebih lanjut datanya, Bapak Ibu bisa hubungi saya, informasinya ada di kolom deskripsi. Terima kasih.